Apakah Anda sering sulit tidur malam, sering terbangun, atau tidur tidak nyenyak? Jangan buru-buru mengandalkan obat tidur, karena ternyata ada rahasia kuno yang terbukti secara ilmiah bisa membantu lansia tidur lebih nyenyak tanpa obat. Rahasia ini sudah dipakai turun-temurun, dan kabar baiknya bisa Anda praktekkan mulai malam ini juga. Yuk kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat lansia di seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, panjang umur, dan penuh semangat. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lansia setiap harinya. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton diberi kesehatan yang sempurna, tidur nyenyak setiap malam, dan selalu diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Salam hangat juga dari saya di Kota Semarang untuk seluruh sahabat lansia di penjuru Nusantara. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia. Bagi anak-anak dan orang dewasa muda, tidur biasanya datang lebih cepat dan nyenyak. Namun, begitu memasuki usia lanjut, banyak lansia mulai merasakan perubahan pada pola tidur mereka. Tidak sedikit yang mengeluh susah tidur, sering terbangun tengah malam, atau bangun terlalu pagi tanpa bisa kembali tidur. Masalah tidur ini sering dianggap wajar karena faktor usia. Padahal kalau dibiarkan bisa berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kenapa hal ini terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, perubahan hormon. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia memproduksi hormon melatonin semakin sedikit. Padahal, melatonin inilah yang mengatur siklus tidur dan bangun. Kalau hormon ini berkurang, otomatis kualitas tidur ikut terganggu. Kedua, faktor kesehatan fisik. Banyak lansia mengalami keluhan nyeri sendi, kram kaki, atau sakit punggung. Rasa sakit ini membuat tubuh sulit rileks, sehingga tidur tidak bisa nyenyak. Ditambah lagi adanya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau masalah jantung, yang sering membuat tubuh tidak nyaman saat malam. Ketiga, faktor psikologis. Lansia yang merasa kesepian, cemas, atau terlalu banyak pikiran juga cenderung sulit tidur. Pikiran yang tidak tenang membuat otak terus aktif, padahal tubuh sudah lelah. Alhasil, meskipun mata terpejam, tidur yang didapat hanya dangkal, mudah terbangun, dan tidak memberikan rasa segar saat bangun pagi. Selain itu, kebiasaan sehari-hari juga berperan. Misalnya, terlalu sering tidur siang lama, minum teh atau kopi sore hari, atau terlalu banyak menonton TV sebelum tidur. Cahaya dari televisi atau ponsel bisa menghambat tubuh memproduksi melatonin, sehingga rasa kantuk berkurang. Inilah sebabnya mengapa lansia sering masih terjaga hingga larut malam. Sayangnya, banyak yang mencoba mengatasi masalah tidur ini dengan obat tidur. Memang, obat tidur bisa membantu sesaat, tapi jika digunakan terus-menerus justru berbahaya. Tubuh bisa ketergantungan, efek sampingnya pun tidak main-main, seperti mudah pusing, jatuh, bahkan memperburuk daya ingat. Karena itu, mencari cara alami untuk tidur nyenyak jauh lebih aman dan bermanfaat jangka panjang. Tidur yang kurang nyenyak bukan hanya membuat tubuh terasa lelah, tapi juga berdampak serius pada kesehatan. Lansia yang kurang tidur berisiko lebih tinggi mengalami tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, depresi, hingga demensia. Tidak heran, tidur nyenyak sering disebut sebagai obat alami yang sangat penting. Kabar baiknya, ada banyak cara sederhana dan alami yang bisa membantu lansia tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh segar tanpa perlu obat. Cara-cara ini sudah dipraktikkan sejak zaman nenek moyang kita, dan sekarang terbukti secara ilmiah oleh penelitian modern. Banyak orang mengira tidur hanya soal pejamkan mata lalu terlelap. Padahal, tidur yang nyenyak sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh dan pikiran sebelum tidur. Salah satu rahasia kuno yang terbukti efektif adalah teknik pernapasan dalam. Sejak dulu, orang-orang tua kita sering mengajarkan untuk tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan sambil merilekskan tubuh. Ternyata, kebiasaan sederhana ini tidak hanya tradisi, tapi juga punya dasar ilmiah yang kuat. Menurut penelitian medis, teknik pernapasan dalam bisa menurunkan detak jantung, menstabilkan tekanan darah, dan memberi sinyal pada otak bahwa tubuh siap istirahat. Saat kita bernapas perlahan, sistem saraf parasimpatis,
bagian tubuh yang berfungsi menenangkan, aktif bekerja. Akibatnya, rasa cemas berkurang, otot-otot menjadi lebih rileks, dan kantuk pun datang dengan alami. Bagaimana cara melakukannya? Sangat sederhana. Duduk atau berbaring dengan posisi nyaman. Tutup mata, lalu tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas sebentar sekitar 2 detik. Buang napas pelan-pelan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi 5-10 kali, sampai tubuh terasa lebih ringan. Teknik ini bisa dipraktikkan kapan saja, tetapi paling baik dilakukan sebelum tidur. Jika dilakukan rutin, tubuh akan belajar bahwa pernapasan dalam adalah tanda waktu istirahat. Dengan begitu, otak akan lebih mudah masuk ke mode tidur. Banyak lansia yang sudah mencoba metode ini dan merasakan manfaat nyata. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi setelah beberapa malam, tubuh jadi terbiasa. Rasa cemas berkurang, tidur lebih cepat datang, dan bangun pagi terasa lebih segar. Selain itu, pernapasan dalam juga membantu melatih paru-paru agar tetap sehat. Bagi lansia yang punya masalah pernapasan ringan, teknik ini bisa meningkatkan kapasitas paru-paru sekaligus memperbaiki sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh. Tidak hanya tidur lebih nyenyak, tapi juga tubuh terasa lebih bertenaga di siang hari. Yang perlu diingat, lakukan dengan tenang tanpa terburu-buru. Jangan memaksakan napas terlalu panjang jika terasa tidak nyaman. Cukup lakukan sesuai kemampuan tubuh masing-masing. Inilah rahasia kuno yang murah, aman, tidak pakai obat, dan bisa dilakukan semua orang, termasuk lansia. Dengan latihan pernapasan dalam yang konsisten, insya Allah tidur malam menjadi lebih tenang, nyenyak, dan berkualitas. Sahabat sehat lansia, pernahkah Anda merasa lebih tenang setelah minum segelas air hangat atau susu hangat sebelum tidur? Ternyata, kebiasaan sederhana ini bukan sekadar tradisi turun-temurun, tapi juga terbukti memberi manfaat besar untuk kualitas tidur. Dulu, para orang tua kita selalu menyiapkan minuman hangat di malam hari. Mereka percaya, air hangat membantu mengendurkan otot dan membuat perut terasa nyaman. Secara ilmiah, minuman hangat memang dapat meningkatkan suhu tubuh sedikit. Lalu ketika suhu tubuh menurun kembali, otak memberi sinyal bahwa saatnya tidur. Inilah yang membuat rasa kantuk lebih mudah datang. Pilihan minuman hangat juga bisa disesuaikan. Susu hangat, misalnya, mengandung triptofan, zat alami yang membantu tubuh memproduksi hormon melatonin dan serotonin, 2 hormon penting untuk tidur nyenyak. Kalau tidak suka susu, segelas air putih hangat pun sudah cukup membantu tubuh lebih rileks. Ada juga teh herbal tanpa kafein seperti chamomile atau jahe hangat yang memberi rasa tenang. Selain minuman hangat, ada satu rahasia lain yang sering dilupakan, yaitu ritual malam sebelum tidur. Ritual ini bisa sederhana, seperti berwudu, membaca doa atau zikir, mendengarkan bacaan Al-Quran, atau sekadar duduk tenang sambil menarik napas dalam. Bagi yang non-muslim, bisa dengan doa atau meditasi ringan. Ritual ini penting karena memberi sinyal pada tubuh bahwa ini waktunya beristirahat. Sama seperti anak kecil yang terbiasa mendengar dongeng sebelum tidur, orang dewasa pun butuh tanda khusus agar otak tahu waktunya tidur. Penelitian modern pun mendukung hal ini. Mereka yang memiliki rutinitas malam lebih konsisten untuk tidur nyenyak dibandingkan dengan yang langsung tidur tanpa persiapan. Bahkan, ritual sederhana seperti menyisir rambut pelan-pelan atau menyalakan lampu tidur redup bisa menurunkan stres dan mempermudah tidur. Yang terpenting, lakukan dengan konsisten setiap malam. Jika setiap malam Anda membiasakan diri minum air hangat lalu berdoa sebelum tidur, lama-kelamaan tubuh akan terbiasa. Begitu melakukan ritual tersebut, tubuh otomatis lebih cepat rileks dan kantuk lebih mudah datang. Jadi, jangan anggap sepele kebiasaan kecil ini. Minuman hangat dan ritual malam bukan hanya menenangkan tubuh, tapi juga menyehatkan jiwa. Inilah rahasia sederhana yang sudah dipakai sejak zaman nenek moyang, dan kini terbukti secara ilmiah dapat membantu lansia tidur lebih nyenyak tanpa obat. Sahabat sehat lansia, pernahkah Anda merasa lebih nyenyak tidur di kamar yang tenang, gelap, dan sejuk? Itu bukan kebetulan. Lingkungan tidur ternyata memegang peranan besar dalam menentukan kualitas istirahat kita. Banyak lansia sering mengabaikan hal ini, padahal dengan sedikit perubahan di kamar tidur, hasilnya bisa luar biasa. Cara keempat, pastikan kamar gelap dan tenang.
Cahaya terang di malam hari membuat otak sulit memproduksi hormon melatonin, hormon yang bertugas membuat kita mengantuk. Itu sebabnya, kalau lampu kamar menyala terlalu terang, tidur jadi tidak nyenyak. Gunakan lampu tidur redup atau matikan lampu utama. Jika ada suara bising dari luar, bisa ditutup dengan kipas angin yang berputar pelan, atau musik lembut yang menenangkan. Ingat, semakin tenang suasana kamar, semakin mudah tubuh masuk ke tidur nyenyak. Cara kelima, atur suhu ruangan. Lansia seringkali merasa cepat panas atau cepat kedinginan. Tidur di ruangan yang terlalu panas bisa membuat tubuh gelisah, sementara udara terlalu dingin bisa menyebabkan kram atau nyeri sendi. Suhu ideal untuk tidur biasanya sekitar 24 derajat Celcius, sejuk tapi tetap nyaman. Kalau pakai kipas atau AC, atur agar tidak langsung mengarah ke tubuh. Gunakan selimut tipis jika perlu, supaya tidur terasa hangat tanpa membuat gerah. Cara keenam, jauhkan gadget dan TV minimal 1 jam sebelum tidur. Inilah yang sering dilupakan. Banyak lansia masih suka menonton televisi atau memegang ponsel sebelum tidur. Padahal, cahaya biru dari layar elektronik bisa mengganggu produksi melatonin. Akibatnya, otak tetap aktif dan sulit mengantuk. Bahkan, jika akhirnya tertidur, kualitas tidurnya tetap dangkal dan mudah terbangun. Sebagai gantinya, cobalah membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau berzikir pelan-pelan. Kegiatan sederhana ini membantu pikiran lebih rileks dan memberi sinyal pada tubuh bahwa waktunya istirahat. Lingkungan tidur yang baik ibarat obat alami yang menenangkan tubuh tanpa efek samping. Dengan kamar yang gelap, suhu yang pas, dan bebas dari gangguan gadget, tidur lansia akan lebih dalam, lebih lama, dan lebih menyegarkan. Jadi, kalau Bapak Ibu masih sering sulit tidur, coba perhatikan kamar tidurnya. Kadang bukan tubuh yang salah, tapi suasana kamar yang belum mendukung. Ingat, tidur yang baik bukan hanya soal tubuh, tapi juga lingkungan sekitar yang menenangkan. Sahabat sehat lansia, ada satu rahasia sederhana yang sering dilupakan, padahal sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Rahasia itu adalah jalan kaki sore hari. Ya, betul sekali. Dulu, kakek nenek kita terbiasa berjalan santai di sore hari. Mereka berjalan keliling kampung, menyapa tetangga, atau sekadar duduk sebentar di warung kecil. Ternyata, kebiasaan sederhana ini punya manfaat luar biasa untuk tubuh, terutama dalam membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Mengapa jalan kaki sore bisa mempermudah tidur? Pertama, dengan berjalan kaki, tubuh mengeluarkan energi berlebih. Lansia yang jarang bergerak seringkali masih menyimpan tenaga di dalam tubuh, sehingga sulit untuk rileks saat malam tiba. Jalan kaki membuat otot-otot bekerja, sirkulasi darah lancar, dan ketika malam datang, tubuh terasa lebih lelah dengan cara yang sehat. Akibatnya, rasa kantuk lebih cepat muncul. Kedua, jalan kaki sore membantu tubuh melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon bahagia. Hormon ini tidak hanya membuat suasana hati lebih tenang, tapi juga menurunkan stres dan kecemasan, dua hal yang sering menjadi penyebab utama sulit tidur. Pikiran yang damai membuat tidur datang lebih mudah dan lebih berkualitas. Ketiga, jalan kaki sore juga membantu menyeimbangkan ritme tubuh atau yang dikenal dengan istilah circadian rhythm. Saat kita bergerak di bawah cahaya sore yang hangat, otak menerima sinyal bahwa waktu siang hampir selesai. Nantinya, ketika malam tiba, tubuh akan lebih mudah masuk ke mode istirahat. Tidak perlu jauh-jauh atau lama, cukup 15-30 menit jalan santai di sekitar rumah sudah cukup memberikan manfaat. Jika dilakukan rutin setiap sore, kualitas tidur malam akan jauh lebih baik. Apalagi kalau dilakukan sambil mengobrol ringan dengan pasangan, anak, atau tetangga. Selain menyehatkan tubuh, juga mempererat hubungan sosial yang baik untuk kesehatan jiwa lansia. Penelitian modern pun membuktikan hal ini. Lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan di sore hari memiliki kualitas tidur yang lebih baik, lebih jarang terbangun malam, dan lebih segar saat bangun pagi. Jadi, jangan sepelekan rahasia kuno ini.
Jalan kaki sore bukan hanya membuat tubuh sehat, tetapi juga membuka pintu menuju tidur nyenyak tanpa obat. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Insya Allah, tubuh lebih sehat, pikiran lebih damai, dan tidur pun lebih pulas setiap malam. Sahabat sehat lansia, kita sudah membahas bersama 7 cara tidur nyenyak tanpa obat. Mulai dari pernafasan dalam, minuman hangat, ritual malam, suasana kamar yang tenang, hingga rahasia kuno jalan kaki sore. Semua cara ini sederhana, murah, aman, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Ingatlah, tidur adalah salah satu kunci utama kesehatan. Dengan tidur yang nyenyak, tubuh akan lebih segar, pikiran lebih jernih, daya tahan tubuh lebih kuat, dan hati pun lebih bahagia. Insya Allah, kalau tidur kita teratur dan berkualitas, umur akan terasa lebih panjang dengan penuh keberkahan. Saya ingin mengingatkan kembali, jangan tergesa-gesa mengandalkan obat tidur. Obat bisa menimbulkan ketergantungan dan efek samping yang berbahaya. Lebih baik kita kembali pada cara alami yang sudah terbukti sejak zaman nenek moyang dan sekarang didukung oleh penelitian ilmiah. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, umur panjang yang bermanfaat, dan tidur nyenyak setiap malam. Semoga esok hari selalu bangun dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga, supaya semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaat tidur nyenyak tanpa obat. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan lansia yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.